sistem imun itu bekerja dengan baik, terus dia menjaga tumbuh kembangnya yang jelek-jeleknya. Jadi makhluk-makhluk yang kecil-kecil banget itu ada yang berbahaya, ada yang tidak, ada yang sedang-sedang aja gitu. Nah, kalau yang berbahaya, misalnya kalau di saluran pencernaan kemakan gitu, misalnya dia bisa bikin tipes gitu kan. Nah, yang itu kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan penyakit itu biasanya tidak ada di kulit maupun di dalam tubuh kita secara alami, ya. Jadi begitu ada, berarti kita entah kemakan, entah kesenggol. Jadi si bakteri, virus, kuman, jamur itu bisa pindah ke kulit kita sehingga menimbulkan penyakit. Oke, kenapa sih kita tuh penting untuk ngerawat kesehatan kulit gitu ya? Karena kalau nggak dijaga, pastinya bakal banyak risiko-risiko atau penyakit ya kalau kita tidak menjaga kesehatan kulit. Emang ada apa aja sih dok penyakit yang bisa ditimbulin tuh? Nah, sebenarnya kulit kita itu seperti kebun binatang mini. Wow, Wah. kebun Ini beneran binatang. loh. Ada binatang apa aja memang Iya, di kulit kita ada tuh? binatang yang saking kecilnya kita lihat nggak ada sebenarnya, ya. Saya lihat ada apa aja? Jadi ada bakteri, nggak cuma binatang, ada tumbuhan juga. Tumbuhan? Iya. Serius dok? Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit, tumbuhan. gitu kan. Jamur. Jamur. Jamur kuping gitu kan, Tunggu, jamur kalau enoki. kulit kita sehat, itu masih ada nggak binatang-binatang gitu? Ada. Oh, jadi terlepas dari sehat atau tidak, itu selalu akan ada si kebun binatang itu tuh. Iya. Oh gitu. Jadi kebun binatang kita itu tuh kalau bahasa kerennya probiotik. Oh, probiotik. Cuman kan kita taunya kalau probiotik kan di saluran pencernaan. Memang iya, probiotik yang di tubuh kita seluruhnya itu sebagian besar memang mangkalnya di saluran pencernaan. Mungkin sekitar hampir 70% di saluran pencernaan. Tunggu deh, kalau kulit kita sehat sekalipun tetap ada binatangnya, terus sama aja dong bikin sakit juga ujung-ujungnya. Ini dia. Makanya probiotik itu sebetulnya kan makhluk-makhluk yang tadi ya. Iya. Ada bakteri, ada virus, ada bakteri, ada jamur yang memberikan fungsi untuk tubuh kita. Nah, kalau di saluran pencernaan dia membantu proses penyerapan, dia membantu memberikan kita zat-zat yang berfungsi untuk mengatur metabolisme, untuk mengatur mood, untuk mengatur sel-sel di lapisan dalam usus memberi makan gitu, untuk membantu sintesis berbagai macam vitamin gitu. Jadi fungsinya kalau di usus seperti itu. Tapi kalau di kulit dia fungsinya membuat sistem imun itu bekerja dengan baik, terus dia menjaga tumbuh kembangnya yang jelek-jeleknya. Jadi makhluk-makhluk yang kecil-kecil banget itu ada yang berbahaya, ada yang tidak, ada yang sedang-sedang aja gitu. Nah, kalau yang berbahaya, misalnya kalau di saluran pencernaan kemakan gitu, misalnya dia bisa bikin tipes gitu kan. Nah, yang itu kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan penyakit itu biasanya tidak ada di kulit maupun di dalam tubuh kita secara alami, ya. Jadi begitu ada, berarti kita entah kemakan, entah kesenggol. Jadi si bakteri, virus, kuman, jamur itu bisa pindah ke kulit kita sehingga menimbulkan penyakit gitu. Nah, masalahnya kulit kita sendiri ada bakteri baiknya, bakteri, virus, jamur yang baik. Nah, ketika si yang jahat itu masuk, entah karena sentuhan atau entah karena kalau masuk ke dalam tubuh, sistem tubuh kita terhirup lewat hidung atau tertelan lewat makanan atau kalau di sekitar alat kelamin atau di sekitar alat pembuangan urin maupun feses, itu bisa melalui kontak-kontak macam-macam kontak lah ya. Masuklah si yang jahat-jahat itu
tapi tidak serta-merta langsung menimbulkan penyakit. Penyakit. Nah, si bakteri, virus maupun jamur yang jahat yang masuk itu biasanya diperangi dulu sama yang, yang probiotik baik-baik. yang baik. Oke. Nah, makanya sangat penting menjaga keseimbangan yang baik itu supaya jumlahnya itu optimal. Jangan yang baiknya dimusnahkan dalam tanda kutip ya, misalnya. Nah, salah satu yang paling sering memusnahkan probiotik itu adalah penggunaan antibiotik yang tidak pada tempatnya. Karena antibiotik diminum, Iya. yang musnah itu bukan hanya yang baik, tapi bukan hanya yang jahat, tapi yang baik juga ikut musnah. Oke. Nah, kalau udah musnah, untuk kembali lagi itu dibutuhkan waktu untuk dia berkembang biak lagi. Beberapa koloni dengan antibiotik tertentu bahkan sekali musnah udah nggak bisa lagi ada lagi. Makanya hati-hati banget minum antibiotik. Kalau nggak butuh banget tidak perlu. Jangan yang aduh batuk pilek aja maksa dokternya kasih antibiotik gitu, atau kalau dokternya nggak ngasih ya beli sendiri aja gitu kan, atau males berobat, nggak ada indikasi jelas minum antibiotik gitu. Itu akan membuat si baik-baiknya itu jadi sedikit jumlahnya, sehingga begitu yang jahatnya masuk, nggak ada tentaranya untuk ngebelain kita. Jadilah muncul Jadi kita penyakit kulit itu ya. Jadi jadi kita menjaga kesehatan kulit itu it's all about kita menjaga si koloni-koloni baik itu tetap ada ya, Dok ya. Iya. Sehingga itu baru satu jalur. Oh. Ternyata banyak jalurnya. Banyak jalurnya. Jalur yang lain itu sebenarnya kayak misalnya ketombe atau misalnya panu gitu ya. Itu sebetulnya disebabkan oleh jamur yang sebenarnya dia normal ada di kulit kita, tapi jumlahnya terbatas. Nah, ketika situasinya memungkinkan membuat si jamur penyebab ini yang tadinya jumlahnya terbatas ini populasinya naik, merajalela pertumbuhannya, timbul penyakit. Jadi ini juga salah satu, si jamur ini juga salah satu penyebabnya juga ya. Iya. Munculnya penyakit-penyakit yang sebenarnya dia kalau jumlahnya terbatas, dia normal-normal aja ada di kulit kita, nggak ada masalah gitu. Ketika jumlahnya berlebihan, maka dia akan menimbulkan sakit penyakit. Ada penyakit apa aja sih kalau kita tidak menjaga kesehatan kulit tuh? Paling sering ya jamur. Infeksi bakteri gitu, virus pada kulit. Tapi ingat ya, jamur nggak cuman bisa tumbuh di permukaan kulit, tapi dia bisa masuk ke bawah permukaan kulit, bisa juga masuk ke dalam tubuh kita, misalnya kehirup dia masuk ke paru-paru, atau ketelen dia masuk ke rongga mulut. Makanya kalau misalnya kadang-kadang kan suka ada bayi sih sebenarnya lidahnya putih gitu, atau di pipinya atau di bibirnya kena jamur gitu, itu bisa gitu. Terus kalau pada bayi sering juga kalau pampersnya lupa diganti gitu kan, atau pampersnya mungkin kekecilan gitu, itu sering muncul bercak-bercak merah, itu penyebabnya jamur juga, dan akan hilang kalau sirkulasi udaranya diperbaiki, jadi nggak hangat, nggak lembab di daerah tempat pampersnya itu, tempat diapersnya itu. Biasanya diistirahatkan dulu diapersnya, dipakein celana dulu biasa, mungkin setengah jam, sejam, baru dipakein ulang gitu. Bila mana perlu boleh ditambahkan obat-obat anti jamur. Nah kalau penyakit kayak apa sih yang bentol-bentol itu, Dok? Cacar ya atau apa sih? Ya pokoknya penyakit bentol-bentol itu juga termasuk penyakit nggak sih? Sebuah penyakit kulit mah rata-rata bentol. Cacar bentol awalnya. Cacar monyet bentol. Bentol semua ya? Iya. Gak ada yang gak bentol ya? Ada sih bercak ya. Tapi banyak kan bentol ya. Jadi tanda-tandanya tuh adalah bentol ya, kalau Salah kulit kita satu, udah nggak sehat. Bisa bercak-bercak yang berubah warna, entah kekuningan, entah agak perak-perak, jauh kekuningan, entah Dok. merah. Oh iya jauh ya, lebih Cirebon dekat Karawang. gitu ya. Atau tadi bentol-bentol. Bentol bisa padat, bisa terisi cairan, bisa kecil, bisa besar gitu. Terus biasanya gatel. Ya kan? Sakit, perih gitu.
Tapi penyakit-penyakit itu tuh berbahaya nggak sih dok yang menyerang ke kulit kita tuh? Pada umumnya tidak, tapi ada beberapa penyakit kulit yang berbahaya. Contohnya? Dan ya kalau misalnya yang gampang deh, cacar air. Cacar air itu kalau pada anak-anak usia sekolah gitu kan, dia kena cacar air udah penuh aja masih lari sana lari sini, masih main gitu, masih aktif. Tapi dengan berjalan umur, kalau misalnya katakan udah opa-opa, oma-oma, kalau kena cacar air itu sakitnya luar biasa gitu. Kalau kanker kulit itu disebabkan oleh tidak menjaga kesehatan kulit juga nggak dok? Atau beda lagi kalau itu beda urusannya? lagi sih. Oh beda lagi. Tapi tidak menjaga kesehatan kulit bisa menjadi Awal. faktor yang memperparah. Tapi oke. yang mungkin lebih dominan paparan sinar matahari, gen kankernya gitu. Oke. Itu bisa berpotensi memunculkan kanker kulit.